Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel kita Media SD Kita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Materi ini berada pada tema 6, subtema 1, kelas 5 sekolah dasar. Tujuan dari manusia berinteraksi dengan lingkungan adalah tentunya mereka ingin memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lingkungan kita tahu ada dua jenis. Yang pertama adalah lingkungan buatan, yang kedua adalah lingkungan alam. Lingkungan buatan itu adalah lingkungan yang merupakan hasil karya dari manusia, lingkungan yang dibuat oleh manusia, misalkan perumahan, kemudian taman, kemudian jalan, dan lain sebagainya. Dan adapun lingkungan alam adalah lingkungan yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan manusia atau kreasi dari manusia. Misalkan ada pepohonan, kemudian lapangan, kemudian rerumputan, kemudian burung, dan lain sebagainya. Dan lingkungan alam itu terdiri dari lingkungan yang hidup, dan lingkungan alam itu mencakup seluruh benda, termasuk benda yang hidup dan benda yang tak hidup. Contoh dari benda yang hidup atau komponen biotik yaitu komponen hidup, misalkan manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Adapun komponen abiotik adalah komponen tak hidup, misalkan tanah, kemudian air, kemudian udara, dan lain sebagainya. Nah, semua komponen itu saling berinteraksi atau saling berhubungan. Misalkan hubungannya adalah antara komponen biotik dan komponen abiotik. Misalkan di sini kita ibaratkan dengan sebuah tanaman. Nah, dengan adanya tanah, kemudian angin dan curah hujan, maka tanaman akan tumbuh dengan subur. Nah, begitu juga semakin banyak tanaman, maka udara akan semakin sejuk dikarenakan udara penuh dengan oksigen. Kita tahu bahwasanya tanaman itu menghasilkan oksigen, dan semakin banyak tanaman maka oksigen akan melimpah di sekitarnya sehingga udara di sekitar tanaman tersebut akan terasa sejuk. Nah, kita tahu bahwasanya tanaman itu mempunyai akar yang tersimpan di dalam tanah. Semakin besar tanaman, maka akarnya akan semakin lebat di bawahnya. Nah, dalam hal ini ternyata manfaat tanaman besar itu semakin bisa memberikan atau menyimpan air semakin banyak. Nah, oleh karena itu dengan tanaman yang besar itu, air yang tersimpan dalam tanah itu akan semakin melimpah. Nah, manusia tidak akan pernah hidup tanpa alam. Kita tahu kenapa? Karena manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengolah bahan yang ada di alam. Misalkan, manusia ketika pertama kali hidup di dunia atau menempati dunia ini, mereka akan berpikir bagaimanakah caranya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalkan mencari makan, maka zaman dulu kita tahu ada namanya orang purba, yang mana mereka mencari makannya dengan cara berburu. Misalkan berburu hewan-hewan purba. Dalam hal ini, dikarenakan teknologinya atau ilmunya belum berkembang, maka mereka hanya memenuhi kebutuhan hidupnya sekedar saja tanpa mengubah bentuk alam. Nah, kemudian seiring dengan perubahan zaman dan meningkatnya ilmu manusia, maka mereka akan senantiasa berpikir dan menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan. Nah, salah satunya adalah mulai mengolah alam raya ini dengan cara yang dulunya mereka mendapati makanan di sekitarnya. Ketika mereka habis makanannya, mereka akan mencari tempat yang penuh dengan makanan. Akan tetapi, mereka mulai mengolah alam untuk bisa menghasilkan makanan secara berkesinambungan atau secara berlanjut. Kemudian, mulailah mereka membuka ladang, kemudian mereka mulai beternak supaya bisa menghasilkan daging-daging yang bisa mereka makan. Nah, setelah mereka merasa cukup dengan makanan di sekitarnya,
dan bisa menghasilkan makanan secara berulang, maka mereka mulai menetap di suatu tempat dan tidak berpindah-pindah lagi. Dan akhirnya mereka bertempat tinggal. Mulai dari 1 orang, kemudian 2 orang, dan banyak orang, akhirnya mereka membuat pemukiman yang kita sebut dengan pedesaan. Nah, sesuai dengan perubahan zaman dan manusia semakin meningkat ilmu pengetahuannya, akhirnya mereka membuat perumahan-perumahan yang mana tempat tinggal mereka semakin modern, semakin maju dari perumahan atau tempat tinggal mereka sebelumnya. Dan setelah perumahan itu jadi, maka mereka pun beraktivitas di sekitarnya. Dan akhirnya dari perumahan tersebut menjadi sebuah perkotaan, tempat tinggal sekaligus tempat untuk bekerja. Nah, setelah mulai berkembang teknologinya sehingga mereka menghasilkan atau menginginkan produksi semakin besar, maka mereka membuatlah sebuah mesin-mesin produksi yang mana hasilnya akhirnya mereka membuat sebuah pabrik atau sebuah industri. Ternyata alam tidak cuma menyediakan makanan untuk kita semua, akan tetapi ternyata alam itu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan manusia, maka manusia pun bisa menghasilkan pakaian dari alam, kemudian bertempat tinggal di alam, dan juga sekaligus bisa menciptakan sebuah kendaraan, yang mana kendaraan tersebut bisa mengantarkan atau membuat manusia lebih mudah dalam berinteraksi atau dalam beraktivitas di setiap hari. Misalkan kita tahu bahwasanya manusia itu mempunyai kebutuhan, dan kebutuhan tersebut harus dipenuhi, sehingga secara sederhana dapat kita berpikir, semakin banyak manusia maka kebutuhannya akan semakin banyak. Nah, bagaimanakah caranya manusia itu berhubungan dengan lingkungan? Maka yang dilakukan manusia adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Misalkan contohnya adalah manusia yang hidup di hutan. Mereka akan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di hutan. Misalkan mereka akan mencari tempat di mana tempat tersebut dekat dengan sumber makanan. Misalkan dekat dengan sungai, yaitu membutuhkan air dan ikan untuk dimakan. Kemudian dekat dengan tanaman-tanaman yang ada buahnya atau umbi-umbian yang bisa dimakan. Dikarenakan dengan keterbatasan ilmunya, mereka belum bisa membudidayakan alam yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian mereka berkembang menjadi manusia yang bisa menghasilkan makanan atau bisa memenuhi kebutuhan secara berkesinambungan, yaitu mulailah mereka membudidayakan yang ada di sekitarnya. Dari segi makanan, mereka menjadi seorang petani karena bisa mengolah lahan untuk bertani dan juga bisa menyesuaikan masa tanamnya sesuai dengan musim-musim tertentu. Dan mereka semakin berkembang dan semakin modern, maka muncullah namanya sebuah teknologi sebagai hasil dari ilmu pengetahuan yang senantiasa mereka gali. Misalkan di sini dihadirkan sebuah pertanian dengan teknologi modern, yaitu teknologi di mana pertanian tersebut tidak dikendalikan oleh manusia atau secara manual, tapi sudah menjadi otomatis, bisa bergerak sendiri dengan dikontrol atau dikendalikan dari jarak jauh. Nah, ini juga contoh gambarnya adalah seorang petani modern, yaitu zaman sekarang, yang sedang merawat pertaniannya, yaitu dengan menggunakan drone. Dalam hal ini, petani tersebut sedang menyemprot tanamannya, yaitu menggunakan pestisida dengan teknologi drone. Nah, kemudian contoh teknologi pertanian berikutnya adalah ketika manusia ingin membuka lahan, maka mereka menggunakan teknologinya sehingga mereka membuat sebuah robot yang dulunya membuka lahan secara terbatas. Dengan teknologi yang semakin canggih, mereka bisa membuka lahan yang semakin luas dengan waktu yang singkat. Kemudian berikutnya adalah pengairan yang bisa dilakukan sepanjang tahun. Dikarenakan apa? Manusia bisa membuat penampungan air yang sangat luas yang kita sebut dengan bendungan. Dan juga mereka bisa membuat hujan buatan dengan cara memanfaatkan teknologi dan memicu awan sehingga turunlah hujan di
daerah tertentu yang mereka inginkan. Nah, demikian teman-teman materi pada kesempatan kali ini, dan semoga ini memberikan manfaat pada kita semua. Dan terima kasih atas dukungan teman-teman dengan tekan like, kemudian, dan semoga materi ini tidak cuma kita saja yang mengetahui, mari kita share atau kita bagi ke teman-teman yang lainnya. Dan apabila ada ide, kemudian kreasi atau masukan, silakan ditulis di kolom komentar, supaya konten kita akan semakin menarik dan kita akan menyukai konten-konten kita. Dan tentunya bagi teman-teman yang menginginkan update atau konten-konten berikutnya, bisa di subscribe. Dan terima kasih, sampai jumpa, tetap semangat untuk belajar dan tetap menjadi manusia yang semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.